Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa udah punya ide yang keren banget, tapi pas mau dipresentasiin, kok pesannya jadi nggak nyampe ya? Malah kelihatan berantakan. Nah, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengubah slide yang tadinya penuh sesak jadi pesan yang jelas dan pastinya memukau. Yuk, kita mulai. Pasti pernah deh kita ngalamin ini. Idenya udah mantep, datanya lengkap. Tapi pas ditampilin di layar, audiens malah bingung. Pesennya kayak mental gitu aja. Rasanya tuh kayak ngomong, tapi nggak ada yang dengerin. Ini masalah umum banget, tapi kabar baiknya, solusinya tuh lebih simpel dari yang kita kira. Coba deh lihat bedanya. Yang di kiri ini, jujur aja, bikin pusing. Mata kita kayak dipaksa lari maraton, bingung mau fokus kemana. Nah, sekarang lihat yang kanan. Dengan beberapa sentuhan aja, yang bakal kita pelajari bareng-bareng, informasi yang sama persis sekarang jadi kelihatan tenang, profesional, dan langsung ke intinya. Inilah kekuatan desain, mengubah kebisingan jadi sebuah sinyal yang jelas. Dan ini nih bagian terbaiknya, Anda nggak perlu jadi seniman atau lulusan sekolah desain buat bikin slide yang keren kayak di sebelah kanan tadi. Desain visual yang efektif itu bukan bakat bawaan loh, tapi sebuah keterampilan. Keterampilan yang bisa dipelajari siapa aja, termasuk Anda. Kuncinya apa? Cuma perlu tahu beberapa aturan mainnya. Oke, jadi kenapa sih ini penting banget? Desain visual yang bagus itu bukan cuma buat cantik-cantikan aja. Ini soal fungsi. Tujuannya cuma satu, bikin informasi lebih gampang dicerna, lebih nempel di kepala, dan akhirnya bikin pesan Anda jadi jauh lebih kuat. Jadi ini bukan soal seni, tapi soal komunikasi yang efektif. Oke, teorinya cukup deh. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru. Alat tempurnya apa aja? Tenang, Anda nggak perlu software yang mahal atau ribet kok. Zaman sekarang tuh udah banyak banget aplikasi modern yang gampang dipakai, bahkan buat pemula sekalipun, untuk bikin visual yang keren. Nah, pasti udah nggak asing lagi kan sama nama-nama ini. PowerPoint sama Google Slides itu udah jadi andalan lah ya buat bikin presentasi. Tapi nih, kalau Anda mau bikin yang lebih visual, kayak poster atau buat konten sosmed, Canva itu jagoannya. Intinya, mulai aja dari alat yang paling Anda nyaman, dan jangan takut buat coba-coba. Sekarang kita masuk ke jantungnya. Di balik setiap desain yang kelihatan profesional dan enak dilihat, sebenarnya ada 4 prinsip dasar yang bekerja. Kalau Anda bisa kuasai 4 hal ini, dijamin deh, Anda bisa bikin visual yang jelas dan menarik. Kita sebut aja ini 4 pilar desain. Pilar pertama adalah warna. Anggap aja warna itu kayak soundtrack dari desain Anda. Warna itu bukan hiasan doang, dia punya bahasa sendiri yang kuat banget. Warna bisa bikin audiens merasa tenang, semangat, atau percaya, bahkan sebelum mereka baca satu kata pun dari presentasi Anda. Coba deh perhatiin, setiap kombinasi warna ini ngasih rasa yang beda kan? Ada yang rasanya kayak perusahaan teknologi modern, ada juga yang rasanya kayak kedai kopi yang hangat dan nyaman. Biru bisa membangun kesan percaya, sementara sentuhan warna merah atau orange bisa memicu semangat. Jadi, memilih palet warna yang pas itu langkah pertama biar pesan Anda diterima dengan emosi yang tepat. Bingung mau mulai dari mana? Gampang, ini ada contekan simpelnya. Pertama, pilih satu warna utama yang paling mewakili pesan Anda. Terus tambah 1 atau 2 warna pendukung buat variasi. Nah, buat hal-hal yang paling penting, kayak tombol daftar sekarang, pakai warna yang paling beda dan paling nonjok. Dan aturan utamanya, jangan sampai karena pengen gaya, teksnya jadi susah dibaca ya. Oke, pilar kedua adalah tipografi. Gampangnya, ini seni memilih dan menata huruf. Anggap aja ini suara dari tulisan Anda. Kalau fontnya pas, tulisan Anda bisa terdengar jelas dan meyakinkan. Tapi kalau salah pilih font, pesan Anda bisa-bisa malah terdengar kayak orang lagi bergumam, nggak jelas, dan bikin orang malas baca. Nah, ini contoh yang jelas banget. Di kiri, fontnya mungkin artistik ya, tapi baru baca 2 kata aja mata udah lelah. Beda sama yang kanan, pakai font yang bersih dan simple. Pesannya langsung nancep ke otak tanpa perlu mikir. Ingat, tujuan kita itu komunikasi, bukan cuma sekedar dekorasi. Sedikit tips pro nih, biar nggak bingung, bayangin aja typeface itu nama keluarganya, misalnya keluarga Montserrat. Nah, font itu adalah anggota keluarganya. Ada yang tebal alias bold, ada yang tipis atau light, ada yang miring juga. Aturan gampangnya, pakai satu keluarga typeface aja dalam satu desain, tapi mainkan variasinya buat bikin kontras dan nunjukin mana yang judul, mana yang isi. Lanjut ke pilar ketiga, white space atau ruang putih. Ini nih, mungkin pilar yang paling kuat tapi paling sering diabaikan. Kita sering banget tergoda buat ngisi setiap senti di slide, padahal ruang putih itu bukan ruang kosong yang sia-sia loh. Dia justru elemen desain yang sangat aktif. Anggap aja ruang putih itu kayak jeda napas dalam sebuah percakapan, atau momen hening dalam sebuah lagu.
Tanpa itu, semuanya bakal jadi berisik dan kacau. Ruang putih ini ngasih kesempatan mata kita buat istirahat, pisahin satu ide dengan ide lainnya, dan yang paling penting, mengarahkan fokus ke hal yang paling krusial. Jadi, jangan takut sama kekosongan. Dan pilar terakhir kita, yang keempat, adalah keseimbangan. Ini soal gimana caranya kita menyebar beban visual dari semua elemen, teks, gambar, warna, supaya desainnya nggak terasa berat sebelah. Biar mata kita yang lihat juga jadi nyaman. Desain yang seimbang itu rasanya pas dan menenangkan. Secara alami, mata kita suka sama yang harmonis. Keseimbangan ini bisa simetris, kayak bayangan cermin, atau bisa juga asimetris, di mana satu gambar besar di satu sisi diimbangi sama beberapa tulisan kecil di sisi lainnya. Dua-duanya sama-sama efektif kok untuk menciptakan keharmonisan visual. Oke, kita udah punya 4 pilar sebagai pondasi yang kokoh. Sekarang, mari kita tambahkan 2 bumbu terakhir yang bakal ngubah desain Anda dari yang cuma bagus jadi luar biasa. 2 bumbu itu adalah komposisi dan pemahaman terhadap audiens. Jadi, komposisi itu ibaratnya Anda jadi sutradara. Anda yang ngatur di mana para aktor, yaitu teks, gambar, dan warna harus berdiri. Tujuannya adalah untuk mengarahkan pandangan audiens, menciptakan alur cerita visual yang jelas dari awal sampai akhir. Dan ini mungkin aturan emas yang paling penting dari semuanya. Anda mendesain bukan buat diri sendiri, tapi buat audiens Anda. Siapa mereka? Apakah mereka anak-anak yang suka warna ceria? Atau investor yang butuh data yang lugas dan bersih? Selalu tanya ke diri sendiri, apa sih yang mereka butuhkan biar paham? Pilihan desain Anda harus selalu menjawab pertanyaan itu. Jadi, biar gampang, ini dia contekan singkatnya untuk setiap proyek desain. Pertama, tujuannya apa? Kedua, pilih alatnya. Ketiga, terapkan 4 pilar tadi. Warna, tipografi, ruang putih, keseimbangan. Keempat, ingat-ingat siapa audiens Anda. Dan yang kelima, selalu cek ulang. Ikuti 5 langkah ini, dijamin Anda nggak bakal salah jalan. Dan kita kembali ke awal. Coba lihat lagi perbedaannya. Ini bukan sulap kan? Ini adalah hasil dari penerapan prinsip-prinsip yang baru aja kita pelajari. Warna yang terarah, tulisan yang gampang dibaca, ruang putih yang lega, dan keseimbangan yang pas. Kita berhasil mengubah kekacauan jadi kejelasan. Jadi, lain kali Anda mau presentasi atau berbagi ide, ingat ini ya, ide hebat Anda itu berhak dapat panggung yang hebat juga. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya saya bikin desain bagus? Tapi, bagaimana caranya saya akan pakai kekuatan desain ini biar ide saya jadi makin bersinar?